Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh soleha. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga saja masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sehubungan dengan materi kita pada bab 2 ini, kita akan belajar menjelajahi apa saja yang ada di dalam komputer atau laptop. Nah, yuk kita mulai jelajah komputernya. Nah, Ananda soleh soleha, ketika kita pertama kali menyalakan komputernya, ketika kita pertama kali mengaktifkan laptop ataupun PC ataupun komputer, maka pada tampilan utama komputernya itu akan kurang lebih seperti yang ada di layar, yang seperti Ananda soleh soleha lihat. Oke, Ustaz jelaskan bagian-bagiannya. Oke, ini adalah tampilan utamanya, ada wallpapernya, gambar ya. Nanti gambar ini bisa Ananda soleh soleha ganti, bisa diubah begitu ya, sehingga Ananda soleh soleha tidak bosan menatap komputernya seperti itu. Nah, di sini ada gambar ya, gambar-gambar kecil. Gambar-gambar kecil ini di pojok, bukan di pojok ya, tadi sebelah kiri sisi kanan layarnya ada gambar-gambar kecil seperti ini. Ini adalah icon software ya, icon software yang mana kalau kita double klik ya, double klik artinya kita klik 2 kali secara cepat pada salah satu gambar atau icon kecil tadi itu, maka aplikasi akan terbuka ya. Masing-masing software atau aplikasi memiliki icon atau shortcut dengan gambarnya sendiri, dengan gambar yang berbeda-beda seperti itu. Misalnya di sini ada Corel Draw. Nah, ini icon Corel Draw. Nah, kalau kita klik ini atau kita double klik, maka software Corel Draw akan terbuka, akan berjalan seperti itu. Nah, ini tampilan desktopnya. Di bawah ini ada hitam memanjang, ini namanya taskbar. Taskbar maksudnya apa? Tempat kita melihat apa saja yang sedang dikerjakan komputer, apa saja aplikasi apa saja atau software apa saja yang berjalan di komputer atau di laptop Ananda soleh soleha sekalian. Bisa dilihat di sini di bagian bawah ya. Ini namanya taskbar ya. Di sini. Nah, apa saja yang ada di taskbar? Tombol-tombol apa saja yang ada di taskbar? Oke, Ustaz jelaskan satu persatu. Yang paling pojok kiri bawah namanya tombol start atau start menu atau tombol Windows. Oke, sekali lagi, tombol yang di sebelah pojok kiri bawah ini adalah tombol start menu atau tombol Windows atau tombol menu. Nah, kalau kita klik, maka muncullah daftar menu software atau aplikasi yang ada di komputer atau PC kalian. Nah, seperti ini. Kalau mau dihilangkan, klik lagi. Di sini ada pencarian ya. Ini untuk pencarian. Fungsinya apa? Ya, kita bisa mencari software atau aplikasi yang kita ingin dapatkan di komputer ini. Misalnya kalian cari di menu, wah susah sekali ya cari di menu ini, susah. Saya mau cari misalnya aplikasi yang namanya Microsoft Word, yang mana ya, banyak kali aplikasi ini, bingung saya ini. Nah, caranya supaya gampang, tinggal kalian klik search atau pencarian. Oh, saya mau cari aplikasi atau software Microsoft Word atau Word ya. Ketik aja Word, WO ya. Di sini ya, di pojok di sini ada kolom namanya, kolom searching ya, kolom pencarian. Langsung ketik di situ yang kalian ingin cari. Misalnya Word, ketik WORD. Muncullah aplikasinya di atas, Word 2016. Tinggal kalian klik. Pada saat kalian klik, terbukalah aplikasinya atau softwarenya seperti ini. Oke.
seperti itu ya. Oke, saya tutup aja ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya di sini ya, yang gambarnya ini agak kuning ya sedikit. Sebenarnya adalah gambar map ya, gambar map, karena dia kecil bentuknya. Ini icon map. Apa ini? Ini icon Explore, Windows Explore. Apa itu Windows Explore? Apa itu File Explore? Apa itu Explore? Explore adalah jendela atau Windows yang menampilkan segala macam isi, yang menampilkan segala atau semua isi komputer ya, semua isi yang ada di komputer dan di laptopmu. Seperti itu. Misalnya mau tahu, ini saya punya laptop, apa aja isinya ya? Ada apa ya isinya di dalamnya? Ada apa ya? Bagaimana saya mau lihatnya? Bagaimana saya mengetahuinya? Kita langsung klik Explore. Oke, terbukalah Explore. Nah, jendela Explore ini ada di sini yang namanya Maximize. Kita klik Maximize ini. Perhatikan pointernya Ustadz. Dia mana Ustadz klik to Maximize. Oke. Dia akan membesar. Nah, inilah tampilan yang namanya Explore. Oke, Ustadz jelaskan bagian-bagian Explore. Apa itu Explore? Apa saja? Apa sih yang ada di dalamnya? Model-modelnya. Nah, sekali lagi setelahnya bahwa Explore itu adalah untuk melihat semua isi yang ada di komputer ataupun laptop kalian. Kalian buka itu ya, tujuannya untuk melihat segala macam ada yang kamu tunggu dulu. Oke? Oke. Nah, kemudian saat lanjut, pada tampilan Explore ini ada beberapa bagian yang harus Ananda ketahui. Untuk bagian sisi paling pojok ini namanya menu bar atau tempat menu-menunya ya, ada file, home, share, view. Nah, di sini ada toolsnya, ini tools ya. Nah, kemudian bagian bawah ini ada terbagi dua sisi, ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nah, sisi kiri adalah untuk melihat media penyimpanannya atau tempat penyimpanannya. Sekali lagi, bagian sisi kiri adalah tempat penyimpanannya. Sekarang untuk sebelah kanan adalah untuk melihat isinya ya, sisi kanan untuk melihat isinya. Nah, Ustadz ibaratkan di sebelah kiri ini adalah tempat-tempat penyimpanan seperti ember, loyang, baskom. Nah, untuk melihat isi ember, isi baskom ini, maka kalian arahkan mata kalian ke sebelah kanan untuk melihat isinya. Seperti itu. Misalnya di sini ada dokumen, ada download, ada music, ada sistem C, ada instalasi software dan sebagainya. Nah, ini semuanya tempat penyimpanan. Isinya di mana? Bagaimana melihat isinya? Ya, lihat saja ke sebelah kanan. Misalnya saya mau lihat, oh di sini ada drive E namanya Ustadz Alam, atau di G ya namanya software installation. Coba saya misalnya saya mau tahu apa sih isinya di drive E ini atau local disk E ini yang namanya Ustadz Alam. Oke, Ustadz klik ya, klik. Nah, di sebelah kanan, sisi kanan langsung memunculkan isi-isinya. Inilah isi yang ada di dalam sini gitu. Oke, semoga bisa difahami. Nanti kalau udah difahami bisa diputar ulang video ini. Oke, berikutnya Ustadz lanjut lagi. Kita akan membuat yang namanya folder. Apa itu folder? Apa itu folder? Nah, folder adalah bahasa Indonesianya adalah apa Ustadz? Map ya? Ya, folder adalah map. Apa gunanya map? Gunanya map adalah untuk mengatur
penyimpanan dokumen-dokumen agar tidak berantakan. Nah, kalau dia tidak berantakan, maka kita mudah untuk mencarinya kembali. Itu namanya, itu fungsinya folder atau map tadi. Nah, kalau misalnya kita punya beberapa dokumen ya, misalnya ada buku pelajaran, ada hasil-hasil tugas, ada soal-soal, ada ijazah tahfiznya, ada piagam tahfiznya. Nah, ini semuanya bisa kita buatkan folder. Misalnya atau map. Misalnya map pertama piagam. Nah, di situ semua isinya kalian isi piagam-piagam yang kalian miliki. Folder kedua atau map kedua buku pelajaran. Di situ kalian isi semua buku pelajaran kalian. Map yang ketiga adalah kalian beri nama soal-soal ujian. Nah, itulah hasil soal-soal ujian yang kalian miliki, taruh di situ. Nah, supaya rapi dan ketika kalian butuhkan nanti kalian mudah untuk mengambilnya. Seperti itu. Nah, dalam komputer juga ada pengaturan seperti itu. Ada juga yang namanya folder atau map. Jika kalian punya banyak file atau dokumen dalam komputer seperti foto-foto, video-video, MP3, lagu-lagu, tilawah, ceramah-ceramah, kemudian film-film, kemudian games, kemudian apapun itu, kalian bisa atur penyimpanannya dengan baik menggunakan folder seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat folder? Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan kursor, maksud Ustadz pointer Ustadz yang mana saja Ustadz klik. Oke. Hal yang pertama kalian harus lakukan, pilih tempat penyimpanannya. Di mana kalian mau simpan itu folder yang kalian buat. Oh, misalnya saya mau buat di drive M. Nah, ini local disk M. Klik itu. Kamu ini media penyimpanan. Klik di situ. Klik. Oke. Kemudian pindah ke isinya atau lihat ke sisi kanannya. Nah, di situ ada beberapa isi, ada beberapa folder ya, folder ini ya, lihat semua. Oke, itulah folder isi atau isi daripada local disk. Oke. Langsung klik kanan saja di area kosong ini area kosong ya, area kosong ini. Klik kanan saja di situ, itu cara pertama ya. Klik kanan, di situ ada tampilan menu. Langsung masuk ke new ya, new. Langsung geser ke kanan, langsung klik folder, maka muncullah yang namanya new folder, artinya folder baru. Kenapa dia namanya new folder? Karena memang belum dikasih nama, tinggal kalian kasih nama foldernya. Misalnya bagaimana cara kasih namanya? Klik kanan di foldernya. Oke, ada di situ beberapa pilihan, beberapa option. Kalian pilih rename. Setelah rename, langsung ketik menggunakan keyboard nama kalian atau apa saja yang ingin kalian namai dengan untuk folder tersebut. Folder yang baru kalian buat tadi. Misalnya kasih nama fotoku. Setelah diberi nama, tekan tombol enter. Jadilah foldermu sudah. Mau lihat isinya bagaimana? Apa saja isinya dalam folder itu yang kau baru buat? Boleh klik kanan pada folder, pilih open, klik open, terbukalah. Kenapa kosong? Tidak apa-apa. Ya karena memang baru, belum diisi apa-apa. Jadi dia masih kosong. Tinggal Ananda Soleh Soleha terserah mau bikin mau isi apa di dalam situ. Oke, seperti itu ya. Oke, itu saja yang Ustadz sampaikan pada video ini. Jangan lupa yang punya fasilitas yang ada ya, tersedia fasilitas laptop ataupun PC di rumahnya, silakan dicoba-coba, silakan dibuat ya. Nanti akan Ustadz kasih tugas praktek dan juga nanti akan insya Allah Ustadz kunjungi
rumah-rumah kalian insyaallah, ataupun Ustadz adakan pembelajaran kelompok dengan kelompok-kelompok kecil untuk pengambilan nilai praktek insyaallah. Oke, syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.